4 poin aspirasi asosiasi P3K disampaikan langsung kepada Mendagri, bukan hanya soal gaji. Ini adalah asosiasi AP3KI terbaru ya sahabat-sahabat. Terdapat 4 poin aspirasi AP3KI yang disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian pada pertemuan hari Kamis kemarin 16 Juli. Pengurus AP3KI bersyukur karena bisa bertemu Menteri Tito Karnavian untuk menyampaikan aspirasi berkaitan masalah pegawai pemerintahan dan perjanjian kerja atau P3K dan P3K paruh waktu, baik guru, tenaga kependidikan, tendik, tenaga kesehatan atau nakes, dan tenaga teknis. Alhamdulillah kemarin 15 Juli kami bisa diterima Bapak Mendagri dan eksklusif AP3KI saja, kata Ketua Umum AP3KI Nur Baiti pada CPN hari Kamis kemarin. Ada beberapa poin-poin aspirasi AP3KI yang disampaikan pada Mendagri Tito Karnavian. Yang pertama, kejelasan kedudukan ASN P3K, baik P3K penuh maupun paruh waktu, karena fakta di lapangan masih banyak pengutakan baik PNS dan P3K. Ini adalah salah satu embrio usulan awal kemarin ya, tahun 2025 atau di sekitar 1 tahun yang lalu ya sahabat-sahabat, terkait usulan P3K menjadi PNS adalah pengutakan antara PNS dan P3K yang sama-sama ASN. Yang kedua, minta Kemendagri memperkuat status P3K paruh waktu sebagai bagian ASN instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sebetulnya bukan memperkuat status ya sahabat-sahabat, tapi peralihan status antara P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu. Selanjutnya, di usulan ketiga, P3K mendorong semangat pemerintah pusat untuk mengambil alih penggajian P3K di daerah menjadi tanggung jawab pusat atau APBN untuk semua jabatan. Kemarin yang muncul adalah untuk guru dan nakes, namun untuk AP3K ini mendorong untuk semuanya, termasuk untuk tendik dan teknis. Jadi semua P3K, baik guru, nakes, tendik, dan tenaga teknis lainnya. Poin terakhir, AP3K menyampaikan bahwa masih banyak honorer database PKN yang belum diangkat menjadi ASN, baik P3K penuh maupun paruh waktu. Selanjutnya, di 4 poin, alhamdulillah hari ini respon baik pada Bapak Mendagri. Dari rangkaian permasalahan yang kami sampaikan, Pak Menteri minta kami membuat daftar inventaris masalah disampaikan secara tertulis, mulai dari masalah dan solusi yang diharapkan seperti apa, tutur Baiti. Ini berarti sudah ada jalan cerah ya untuk sahabat-sahabat, usulan dari sahabat-sahabat FP3KI khususnya. Selain itu juga dari Aliansi Merah Putih, Nur mengatakan bahwa Mendagri Tito nantinya akan melakukan koordinasi kembali. Jika perlu, lanjut Nur Baiti, Mendagri Tito akan membuatkan surat edaran terkait hal tersebut agar kepala daerah tidak lagi membeda-bedakan ASN, baik PNS, P3K maupun paruh waktu. Mendagri Tito bahkan menyatakan pada prinsipnya semua sama dalam satu wadah, yaitu ASN. Tito juga menyampaikan pesan untuk seluruh P3K dan P3K paruh waktu atau P3KPW. Kita flashback ya terkait dengan Mendagri Tito bahkan menyampaikan prinsip terkait dengan satu wadah ASN ini dibuktikan dengan di KTP ya sahabat-sahabat, itu menunjukkan bukan hanya status PNS, P3K namun sebagai ASN. Mendagri berpesan agar P3K dan P3K paruh waktu bekerjasama dengan baik, meningkatkan kompetensi dan kinerjanya karena sudah dipastikan tidak ada yang dirumahkan kecuali individunya bermasalah, kata Nur Baiti. Mudah-mudahan apa yang sudah diutarakan ini dan usulan dari sahabat-sahabat terkait embrio untuk peralihan status juga bisa segera terrealisasi. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.